Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Baiklah, mahasiswa sekalian. Sekarang kita belajar tentang at-tafkhim dan tarqiq. Ini istilah ya, jadi kalian harus menghafal istilah ini. Tafkhim artinya tebal. Jadi membaca huruf dengan menebalkan, agak berat cara mengucapkannya atau agak keras cara mengucapkannya, maka itu disebut dengan tafkhim. Sementara tarqiq kebalikan daripada tafkhim. Kalau tarqiq itu artinya ringan, membacanya ringan dan tidak keras. Di dalam Al-Quran ada begitu. Kemudian ini tafkhim menebalkan suara huruf keras sedikit ya. Kemudian tarqiq menipiskan suara huruf. Sebenarnya kita kemarin sudah belajar di sifat huruf ya. Huruf itu kan punya makhraj. Terus huruf itu juga punya sifat. Makhrajnya satu gitu, tapi sifatnya bisa banyak. Ini berhubungan dengan sifat tafkhim dan tarqiq ini. Orang kita udah belajar tentang sifat itu. Cuman ini aplikasinya ketika masuk dia ke dalam sebuah kalimat. Ada 3 hal yang harus ditafkhimkan dan ditarqiqkan. Jadi apa aja yang 3 itu adalah huruf-huruf isti'la, huruf-huruf yang dibaca agak meninggi. Huruf-huruf isti'la itu sifatnya adalah, ini sifat huruf ini, sifat huruf isti'la itu agak meninggi. Dibaca hurufnya apa? Kha, sha, dha, gha, ta, qa, dha. Itu namanya disebut sifatnya isti'la, agak meninggi. Kalau disingkat dengan khussadaghutin qil. Kha, sha, dha, gha, ta, qa, dha. Nah, ini huruf-huruf isti'la disebut. Itu harus ditafkhimkan di suatu tempat dan bisa ditarqiqkan di tempat yang lain. Yang kedua adalah huruf ra. Ini huruf ra. Jadi ada ra. Ra itu bisa tafkhim, bisa tarqiq. Kapan dia tafkhim? Bertebal ya ketika dia baris harokat fathah, dhammah, dan harokat mati. Itu dia akan tafkhim. Sementara kalau tarqiq biasanya dia harokatnya kasrah. Begitu juga dengan huruf-huruf ini. Mereka itu akan menjadi tafkhim kalau dia berbaris dhammah, fathah, atau mati, sukun. Tapi kalau dia baris bawah biasanya dia itu akan dibaca tarqiq atau tipis. Terus ada lafaz jalalah, lafaz Allah gitu kan. Lafaz Allah itu dia bisa dibaca tafkhim, tebal, agak berat dibacanya, atau tarqiq, tipis gitu. Kapan lafaz Allah ini dibaca tebal ya? Lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya berharakat fathah, maka dia tebal. Allah. Kalau dia misalnya dia berharakat dhammah, sebelumnya misalnya Rasulullah, agak berat juga kan. Jadi baris harakat fathah dan harakat dhammah, maka dia lafaznya akan berat. Tapi kalau dia berharakat kasrah sebelumnya, seperti lillah, itu ringan ya, lillah. Nah, ini untuk membaguskan bahasa, untuk membaguskan bacaan, maka kita belajar tafkhim dan tarqiq. Ini termasuk ke dalam sifat ya, sifat huruf. Kemarin kita udah pelajari, tapi kemarin itu kita belajar hanya sifat huruf per huruf. Sekarang sifat huruf kalau dia masuk ke dalam sebuah kata. Baik, huruf-huruf yang menjadi tafkhim atau tarqiq itu adalah huruf kha, sin, dha, gha, ta, qa, dha. Kan itu tadi yang di depan tadi.
maka itu disebut dengan huruf isti'la, huruf yang tinggi cara bacanya. Contohnya apa gitu? Contohnya misalnya kha, huruf kha ini contohnya ya. So, kha sama ra. Ini kan ada dua, ada hukum ra. Dan di sini di sekalian aja contohnya. Ra di sini kan ada nih. Khai, dibaca khai, agak berat ya. Khairum, khairu, khairun, khairu. Agak berat kan? Khairu. Betul kan? Atau ketika nanti kita ro-nya ini akan kita kuatkan lagi nanti ya di contoh-contohnya yang lain. Terus misalnya ghin, kalimat ghin. Gummatun, bukan gumma tapi gum agak berat ya. Gummatun kan harokatnya dhammahnya. Dia kan harokatnya fathah, dhamma atau mati nanti ya. Yaqo bil. Ini tuh bil kan ada nih. Yaqo bil. Kan itu qafnya mati, dotnya mati, ini sama-sama berat. Qaf berat, tafkhim, dotnya juga berat. Ya bil gitu ya. Saya baca ya bil. Kemudian contohnya lagi apa? Zo mati juga. Lamun, bukan lamun bukan agak berat. Lamun. Lohnya ini kan mati. Jadi harokatnya bisa fathah, dhamma atau mati. Bil. Lamun itu sifat ya. Maka dia dibaca apa? Dibaca tafkhim, tebal. Dan bisa kalah hurufnya sama, to juga, huruf to ini, tapi dibaca ringan. Kapan? Kalau harakatnya adalah kasrah. Itu harakatnya fathah, sukun dan dhamma. Sekarang ketika harakatnya adalah kasrah ini huruf ya. Huruf ini kasrah, maka dibaca ringan. Tin, min, bukan min tuin, enggak. Mau to, tapi ketika dia baris bawah min agak ringan. Jadi khamati ini kan dicontohkan di sini misalnya sikhriya, adanya kan kho. Sikh bukan itu, sikhriya bukan, tapi sikhriya. Mungkin kalian kalau bertemu gitu ya offline ya, mungkin ini bisa dijelaskan lebih bagus ini. Cuma karena kita online ini jadi mulut nggak kedengaran, nggak tahu ya kemana gerakan mulut. Saya ada gerakan mulut. Ini karena suaranya, tapi kalian mungkin bisa merasakan. Kalau dia dibaca sendiri to itu kan berat huruf isti'la to. Tapi kalau dia baris berharakat kasrah, jadi mi'tin. Ya kan? Sikhriya, barunya kho. Sikhriya, harusnya kan begitu, tapi enggak. Sikhriya. Atau contohnya lain misalnya su. Nah ini berat nih, ya kan? Yang surukum nah ini dibaca tipis nih. Yang tiku ini baca tebal. Yang zuru yang qalibu, yang artinya qa, baca berat. Yang qalibu lainan tawila, artinya kan tawila, tapi ini dibaca tebal ya, tawila.
himalatun sufur. Nah, itu kan. Itu contohnya kalau dia berharakat fathah dalam ini atau mati atau dhammah huruf-huruf kha, sha, dha, gha, ta, qa, za ini maka dibaca tafkhim tebal ya. Tapi kalau seandainya dia baris bawah kha, sha, dha, gha, ta, qa, za ini maka dibaca ringan aja ya. Khi, si, di, ri, ti, ri, wi. Tapi kalau dia baris depan ya khu, su, bu, wu, pu, ku, zu. Nah, ini kan berat ya. Atau baris atas kho, so, do, go, po, ko, zo. Begitu ya. Ini mudah-mudahan kalian paham ya. Baik, hukum ro ya. Kita belum bicara hukum ro tadi contoh-contohnya ya. Ro itu kalau dia berharakat sama juga. Kalau dia berharakat fathah, sukun atau dhammah maka dia dibaca tebal. Contoh kalau dia berharakat fathah, misalnya rob, bal alamin, bukan rabbal, tapi rob bal alamin. Atau dia baris dhammah, ajrun ghairu mamnun, ru. Atau dia mati bukan wa arsala tapi wa arsala alaihim tayran wa arsala alaihim wa arsala alaihim furqan Qur'an, ya kan? Begitu ya. Tapi kapan dia dibaca harokat? Kapan dia dibaca tipis? Gitu. Kapan dia dibaca tipis? Kalau dia berharakat kasrah. Gitu. Kalau berharakat kasrah, contohnya adalah jika dia berharakat kasrah, contoh rihlata, bukan ruyuh lata, enggak rihlata syita'i was shaif, rih fir'aun, bukan fir'aun. Pokoknya dia baris dia baris bawah atau sebelumnya ada baris bawah, huruf sebelumnya baris bawah. Fir'aun. Kan bukan rohnya, dia mati tapi sebelumnya baris bawah. Fir'aun. Fasbir sabran jamila. Ada roh dua, satu roh mati tapi sebelumnya baris harokat bawah maka dia bacanya tipis. Fasbir sabran, rohnya jadi berat, ran jamila ya. Baik, berikutnya adalah yang ketiga kita belajar adalah lafaz jalalah atau lafaz kalimat Allah. Kapan kalimat Allah ini dibaca tebal gitu? Kalau sebelumnya nih dibaca tafkhim, huruf sebelum lafaz jalalah itu berharakat fathah atau dhammah. Itu kalau fathah misalnya juga Allah kata batu enggak mungkin mati ya lamnya ini ya, tapi pasti namanya Allahu la ilaha, atau sebelumnya berharakat dhammah lu ini Muhammadur Rasulullah, berat kan? Tapi kapan dia dibaca tipis? Ya, tarkik. Kapan dibaca tarkik? Kalau sebelumnya berharakat kasrah, ya
yafsahillahu lakum. Coba kakak serahkan. Yafsahillahu lakum. Yafsahillahu lakum. Bukan yafsahil. Bukan. Yafsahillahu lakum. Saya ingat. Itulah kata yang dibaca tafkhim tebal atau dibaca tarqiq tipis. Kapan? Ya ketika ketika berharakat dhamma, fathah dan sukun ya di huruf-huruf isti'la. Ra juga begitu. Ra kalau dia baris di atas sendiri atau baris dhamma maka dibaca tebal, tapi kalau dia sendiri baris bawah maka dibaca tipis. Begitu juga lafaz jalalah kalimat Allah. Baik, terima kasih ya atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.